Terima kasih saya ucapkan kepada pemandu atas kesempatan yang diberikan untuk menyajikan makalah saya pada Kulita ke-20 dengan judul Bahasa Rongga sebagai Bahasa Vokalik. Saya awali dari pendahuluan. Bahasa Rongga yang selanjutnya disingkat BR merupakan bahasa minoritas, baik dari aspek jumlah penutur maupun dari aspek jumlah kosakatanya. Jumlah penutur bahasa Rongga sebanyak 7.000 orang. Bahasa Rongga digunakan di Kelurahan Tanah Rata, Watunggene, Desa Bamo, dan Desa Komba. Lokasi penggunaan bahasa Rongga ini berada di perbatasan antara Kabupaten Manggarai Timur dengan Kabupaten Ngada di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bahasa Rongga digunakan di lingkungan antar anggota keluarga dan antar anggota masyarakat Rongga. Juga digunakan sebagai sarana budaya Rongga seperti demonstrasi Vera, yaitu kombinasi seni tari dengan lagu Rongga, upacara pergantian tahun baru yang disebut dengan peti, dan upacara bercocok tanam yang disebut dengan dasa Jawa. Pada dasarnya, di dunia ini ada dua tipe bahasa, yaitu bahasa vokalik dan bahasa non-vokalik. Bahasa vokalik itu adalah bahasa yang setiap suku kata atau katanya berakhir dengan vokal. Sedangkan bahasa non-vokalik adalah bahasa yang tidak mengizinkan adanya konsonan pada akhir suku kata ataupun kata. Berdasarkan latar belakang itu, maka yang menjadi masalah dalam tulisan ini atau makalah ini adalah apakah bahasa Rongga termasuk bahasa vokalik atau bahasa non-vokalik. Dalam penelitian ini digunakan metode observasi, kemudian linguistik lapangan, dan metode kepustakaan di dalam pengumpulan data. Kemudian dibantu oleh teknik elisitasi, pencatatan, dan perekaman. Analisis data digunakan metode kualitatif, dan penyajian hasil analisis data digunakan metode kualitatif deskriptif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, beberapa langkah yang harus dilakukan untuk memperkuat argumentasi bahwa bahasa Rongga itu merupakan tipe bahasa vokalik atau tipe bahasa non-vokalik. Secara segmentasi, rangkaian huruf MB, ND, dan NG merupakan sebuah segmen bunyi. Secara pola kanonik suku kata dan kata, bahasa Rongga mempunyai pola kanonik yang selalu berakhir dengan vokal. Setiap kata dari bahasa Indonesia yang berakhir dengan konsonan, baik pada posisi tengah maupun akhir suku kata dan kata, ketika terserap dalam bahasa Rongga, selalu menyesuaikan diri dengan pola kanonik suku kata dan kata bahasa Rongga. Untuk menjawab permasalahan di atas, maka saya awali dengan segmentasi rangkaian huruf MB, ND, dan NG dalam bahasa Rongga sebagai sebuah segmen bunyi. Bahasa Rongga mempunyai rangkaian huruf konsonan MB, ND, dan NG. Rangkaian huruf itu, baik secara fonemis maupun secara fonetis, bukanlah merupakan rangkaian dua bunyi nasal labial bersuara dan hambat labial bersuara MB, nasal alveolar bersuara dan hambat alveolar bersuara ND, dan nasal velar bersuara dan hambat velar bersuara NG, melainkan sebuah segmen hambat pranasal labial bersuara mbeh, hambat pranasal alveolar bersuara ndeh, dan hambat pranasal velar bersuara ngeh. Hal ini dapat dibuktikan dari pasangan minimal bunyi-bunyi bahasa yang sederhana artikulasi berikut ini. 1. Hambat pranasal labial mbeh. A. Pasangan minimal mbeh dengan beh. Contoh, mira yang berarti robek dengan bira berarti besar. B. Mbeh dengan meh. Contoh, meke yang berarti dada, meke berarti batuk. C. Mbeh dengan peh. Contohnya pamba yang berarti datar, papa berarti saling. Yang kedua, hambat pranasal alveolar ndeh. A. Ndeh dengan neh. Contoh, nu dengan yang berarti menjadi, nu yang berarti asap. B. Ndeh dengan deh. Contoh, ende yang berarti mana, D berarti lebih. Ketiga, hambat pranasal velar ngeh. A. Ngeh dengan
ngeh. Contohnya nge yang berarti setiap, nge berarti dapat. B. Ngeh dengan ne. Contohnya wangga berarti kerja dan wana berarti kanan. Berdasarkan fonotatik atau pola suku kata yang jelas, yaitu konsonan vokal, contohnya pada kata K yang berarti makan, pola kanonik suku kata KVV, contohnya pau yang berarti suap, kemudian pakai berarti kodok, maka rangkaian huruf konsonan MB, ND, dan angge yang terdapat pada kata BT, dia, dan gia secara fonemis dan fonetis akan menjadi BT, dia, dan gia. Segmen ke dan a pada kata K dan p, a, dan o pada kata pau merupakan pola suku kata yang jelas karena bunyi-bunyi bahasa itu tidak bersifat silabis. Beda dengan bunyi mah, nah, ngah, i, dan u yang bersifat silabis yang secara fonetis akan berubah menjadi an, ang, yah, dan wah. Dengan demikian, maka rangkaian huruf itu merupakan sebuah segmen bunyi, sehingga RAMBA yang berarti agar, LONDO yang berarti mendelik, dan LENGE yang berarti berbelit secara fonetis atau dapat dilafalkan sebagai ramba, londo, dan lengge. Data ini semakin jelas menunjukkan bahwa bahasa Rongga merupakan bahasa vokalik. Namun untuk lebih memperkuat bahasa Rongga sebagai bahasa vokalik, diperlukan argumentasi yang lain. Terdapat cara lain untuk menentukan bahwa rangkaian huruf MB, ND, dan angge merupakan sebuah segmen. Fonologi autosegmental digunakan untuk membahas bunyi bahasa hambat pernasal sebagai sebuah segmen atau rangkaian segmen. Fonologi segmental bertentangan dengan fonologi autosegmental. Pendekatan fonologi segmental memandang seperangkat representasi terdiri atas susunan segmen secara linear. Sedangkan pendekatan fonologi autosegmental memandang fonologi terdiri atas beberapa tingkat atau tiers. Setiap tingkatan terdiri atas sebuah susunan segmen yang saling dihubungkan dengan yang lainnya oleh suatu garis yang menandakan bunyi-bunyi bahasa tersebut diartikulasikan. Sebagai contoh, kata stem dipandang oleh fonologi segmental suatu yang linier sebagai suatu urutan bunyi ujaran. Setiap bunyi dikarakteristikan sebagai suatu matriks ciri. Sedangkan fonologi segmental mengkarakterisasikan urutan bunyi kata stem berikut ini. Fonologi segmental mengkarakteristikkan urutan bunyi kata stem sebagai berikut. Kata stem dapat diuraikan atas 5 bunyi sebagai berikut. Pertama, yang memiliki ciri plus konsonan, minus sonoran, plus kontinuan, plus koronal, plus anterior, dan minus bersuara. Memiliki ciri plus konsonan, minus sonoran, minus kontinuan, plus koronal, plus anterior, dan minus bersuara. Bunyi A, minus konsonan, plus sonoran, plus kontinuan, plus rendah, minus belakang, dan plus bersuara. Bunyi mah bercirikan plus konsonan, plus sonoran, minus kontinuan, plus labial, plus nasal, dan plus bersuara. Bunyi peh bercirikan plus konsonan, minus sonoran, minus kontinuan, plus labial, plus nasal, dan plus bersuara. Jadi masing-masing bunyi diberikan cirinya masing-masing. Berbeda dengan fonologi autosegmental, ciri-ciri digambarkan secara non-linear. MP pada stem digambarkan faktor 2 spesifikasi plus labial, yaitu satu untuk mah dan satu lagi untuk pah. Segmentasi rangkaian huruf MB secara fonologi autosegmental, di mana bunyi MB itu digambarkan sebagai sesuatu yang bersifat non-linear, contohnya pada kata stem. Rangkaian bunyi mah dan peh pada kata stem itu masing-masing memiliki ciri plus konsonan plus sonoran,
dan plus konsonan minus sonoran. Kemudian dari kedua bunyi itu masing-masing akan menurunkan bunyi oral. Meh menurunkan oral dan peh juga menurunkan oral. Akibatnya di situ akan muncul labial. Labial itu digunakan tidak hanya oleh meh tetapi juga oleh peh. Inilah yang disebut dengan secara non-linear. Lebih jelasnya kita ambil data dalam bahasa Rongga, yaitu pada kata BT. Kita fokus kepada rangkaian huruf M dan B pada kata BT. Meh itu bercirikan plus nasal, sedangkan beh bercirikan minus nasal. Dari kedua bunyi itu masing-masing merupakan atau bercirikan plus konsonan minus sonoran. Nah, di situ akan sama-sama melahirkan bunyi oral yang bercirikan labial. Dan labial itu masing-masing menunjukkan adanya non-linearitas dari kedua bunyi itu. Artinya, labial itu di samping digunakan oleh bunyi meh, juga digunakan oleh bunyi peh, beh. Sehingga beh itu sama-sama merupakan memiliki ciri labial. Contoh di atas sangat sesuai dengan pandangan fonologi autosegmental yang bercirikan non-linear, tidak seperti fonologi segmental yang bercirikan linear. Fonologi autosegmental ini menunjukkan MB pada kata BT, Simba, dan Mo mempunyai ciri plus bersuara. Sehingga rangkaian huruf MB pada kata BT yang berarti cambuk, Simba yang berarti lalu, dan Mo berarti rumah, merupakan sebuah segmen beh. Langkah kedua, tadi langkah pertama adalah segmentasi. Langkah kedua untuk mengetahui apakah bahasa Rongga itu merupakan bahasa vokalik atau non-vokalik adalah pola kanonik suku kata dan kata dalam bahasa Rongga. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bahasa Rongga mempunyai 13 pola kanonik suku kata dan kata, yaitu pertama berpola V, contohnya E yang berarti partikel. Yang kedua KV, contohnya D yang berarti selebih. 3 VV, contohnya EO yang berarti kucing. Yang keempat VKV, contohnya Ata yang berarti orang. 5 KVV, contohnya Sai yang berarti bongkar. 6 KVKV, contohnya Pake berarti kodok. 7 pola KV, contohnya peleko berarti sukun. 8 KV, contohnya Saito berarti sedikit. 9 pola KV, contohnya Serai berarti cerai. 10 pola KV, contohnya Lekosui berarti nama tempat. 11 pola KV, contohnya Pagagara artinya bertingkat. 11 pola VKV, contohnya Otaola berarti dunia, alam semesta. Dan 13 pola KV, contohnya Kaijemu artinya jantung ayam besar. Dari ke-13 pola kanonik suku kata dan kata bahasa Rongga, semuanya menunjukkan semakin memperkuat pendapat jika bahasa Rongga merupakan bahasa vokalik, sebab tidak ada kehadiran bunyi konsonan atau kontoid pada posisi tengah dan akhir pada setiap suku kata dan kata bahasa Rongga. Langkah ketiga untuk membuktikan bahwa bahasa Rongga itu merupakan bahasa vokalik dan bukan bahasa non-vokalik adalah penyesuaian kata serapan ke dalam bahasa Rongga. Sesuai dengan penjelasan di atas dan hasil penelitian yang dilakukan, maka semua kata dalam bahasa Indonesia yang terserap ke dalam bahasa Rongga akan menyesuaikan diri dengan pola kanonik suku kata dan kata bahasa Rongga. Hal ini selaras dengan ke-13 pola kanonik suku kata dan kata bahasa Rongga di atas. Sebagai contoh, perhatikan tabel berikut. Yang pertama, bak dalam bahasa Indonesia menjadi ba dalam bahasa Rongga.
Kedua, bayar dalam bahasa Indonesia menjadi baja dalam bahasa Rongga. 3, ekor dalam bahasa Indonesia yang berarti ekor menjadi eko dalam bahasa Rongga. Keempat, ikan dalam bahasa Indonesia yang bermakna ikan menjadi ika dalam bahasa Rongga. Kelima, gampang dalam bahasa Indonesia yang berarti gampang menjadi gapa dalam bahasa Rongga. Keenam, pagar dalam bahasa Indonesia yang berarti pagar menjadi paga dalam bahasa Rongga. Ketujuh, tanah dalam bahasa Indonesia menjadi tanah dalam bahasa Rongga. Dan 8, bagi dalam bahasa Indonesia yang berarti bagi menjadi bagi dalam bahasa Rongga. Dengan adanya penyesuaian unsur serapan yang masuk ke dalam bahasa Rongga, hal itu menandakan dan semakin membuktikan bahwa bahasa Rongga merupakan bahasa kecil dari segi jumlah kosakata. Oleh karena itu, pendokumentasian melalui penelitian yang komprehensif sangat perlu dilakukan terhadap bahasa ini, agar kepunahan bahasa ini dapat dicegah dan selanjutnya dilestarikan, dikembangkan, dan digunakan secara terus-menerus oleh penuturnya. Satu bunyi bahasa, khususnya kontuit, dapat mencerminkan 1 atau 2 atau 3 rangkaian huruf yang merupakan salah satu syarat untuk menentukan tipe atau jenis bahasa, apakah bahasa itu vokalik atau non-vokalik. Untuk itu, perhatikanlah bunyi vokal dan konsonan bahasa Rongga berikut ini. Bahasa Rongga secara fonetis mempunyai 6 segmen bunyi vokal atau vokoid, yaitu A, I, U, E, O, E. Dan secara fonemis, bahasa Rongga juga mempunyai 6 segmen fonem, yaitu A, I, U, E, O, E. Itu berarti bahwa bahasa Rongga mempunyai 6 huruf, yaitu huruf A, I, U, E, O, E. Sedangkan secara fonemis, bahasa Rongga mempunyai bunyi konsonan atau kontuit sebanyak 28, yaitu poh, boh, teh, deh, keh, geh, kah, jeh, ceh, boh, doh, goh, beh, neh, ngeh, moh, noh, ngeh, foh, veh, esh, kah, reh, leh, woh, ror, dan yeh. Dan secara fonemis, bahasa Rongga mempunyai 25 segmen fonologis, yaitu poh, boh, teh, deh, keh, geh, jeh, boh, doh, goh, beh, deh, ngeh, moh, nah, ngeh, foh, veh, esh, kah, reh, leh, woh, dan ro. Secara ortografis, bahasa Rongga mempunyai 26 huruf konsonan, yaitu P, B, T, D, K, G, J, BH, DH, GH, MB, ND, ANG, M, N, ANG, F, V, S, HG, H, R, L, W, dan ZA. Apabila diperhatikan huruf di atas, maka ada bunyi bahasa dan fonem yang ditulis 2 huruf seperti boh, doh, goh, moh, deh, ngeh, dan kah, serta roh, yang ditulis dengan huruf BH, DH, GH, MB, ND, ANG, HG, ZA, dan ada juga bunyi bahasa yang ditulis dengan 3 huruf, yaitu ngeh, ditulis dengan angge. Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah tabel atau bagian vokal dan konsonan berikut ini. Yang dapat dideskripsikan terkait dengan bahasa Rongga sebagai bahasa vokalik. Bahasa yang berakhir dengan vokoid, bukan kontoid. Terima kasih.